Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa lagi dengan saya Eva Setiarini. Kali ini kita akan masuk lagi di materi persamaan diferensial tingkat tinggi. Nah, materi yang akan kita bahas adalah persamaan diferensial tidak homogen dengan koefisien konstan. Kali ini kita masuk di metode inverse fungsi operator. Nah, materi yang kita bahas ini masih berkaitan dengan yang sebelumnya. Nah, kali ini kita akan bahas yang di part keduanya. Oke, langsung ke persamaan diferensial tidak homogen dengan koefisien konstan. Persamaan diferensial linear homogen tingkat tinggi dengan koefisien konstan dinyatakan dalam bentuk umum P0 dikali D pangkat NY dibagi dengan DX pangkat N tambah P1 dikali dengan D pangkat N kurang 1 dikali Y dibagi dengan DX pangkat N kurang 1 sampai PNY itu sama dengan QX, atau FD kali Y sama dengan QX. Nah, dengan P0 tidak sama dengan 0, P1, P2 sampai Pn adalah konstanta. Dan dengan syarat Qx itu tidak sama dengan 0. Untuk penyelesaian persamaan diferensial linear tidak homogen dengan koefisien konstanta dinyatakan dalam bentuk Y sama dengan YC ditambah YP. YC itu disebut fungsi komplement dan merupakan penyelesaian dari FD kali Y sama dengan 0. YP disebut penyelesaian khusus. Nah, untuk menentukan YP dapat dilakukan dengan beberapa cara. Nah, yang pertama itu adalah metode inverse fungsi operator. Nah, untuk metode lainnya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Misalkan FD kali Y sama dengan QX adalah persamaan diferensial linear tidak homogen dengan koefisien konstanta, maka penyelesaiannya adalah Y sama dengan YC ditambah dengan YP. Nah, jika M1 tidak sama dengan M2, tidak sama dengan M3, sampai dengan tidak sama dengan Mn itu adalah elemen dari bilangan real, maka YP sama dengan E pangkat M1 kali X kali integral E pangkat M2 kurang M1 kali X kali integral E pangkat M3 kurang M2 kali X kali integral Qx kali E pangkat negatif Mnx kali Dx pangkat N. Nah, jika M1 sama dengan M2 sampai dengan sama dengan Mn itu juga elemen dari bilangan real, maka Yp sama dengan E pangkat M1x kali integral Qx kali E pangkat negatif Mnx kali Dx pangkat N. Nah, agar lebih jelas kita perhatikan contoh berikut ya. Tentukan penyelesaian persamaan diferensial dari D pangkat 2Y dibagi dengan DX pangkat 2 kurang 3 dikali DY per DX ditambah 2Y sama dengan 10 dikali E pangkat 4X. Nah, pertama-tama persamaan diferensial di atas itu mempunyai persamaan karakteristik, yaitu D pangkat 2 kurang 3D tambah 2 sama dengan 0. Nah, ketika kita faktorkan akan didapatkanlah D kurang 1 kali D kurang 2 sama dengan 0. Sehingga akar-akar nyatanya yaitu M1 sama dengan 1, M2 sama dengan 2. Dan fungsi komplementnya yaitu YC sama dengan C1 kali E pangkat X tambah C2 kali E pangkat 2X. Nah, penyelesaian khususnya itu YP sama dengan 1/FD kali QX. Selanjutnya FD diganti dengan D kurang 1 dikali D kurang 2. Nah, sehingga YP sama dengan E pangkat X dikali integral E pangkat 2 kurang 1X dikali 10 dikali E pangkat X kali E pangkat negatif 2X kali DX pangkat 2. Nah, ini diambil dari rumus
umum sebelumnya ya. Bisa kembali lagi ke rumus sebelumnya. Nah, selanjutnya kita sederhanakan sehingga didapatkanlah E pangkat X kali integral E pangkat X kali integral 10 dikali E pangkat 2X kali DX kali DX. Nah, selanjutnya kita integralkan lagi. Didapatkanlah YP sama dengan E pangkat X kali integral E pangkat X kali 10 kali hasil dari integral E pangkat 2X, yaitu 1/2 kali E pangkat 2X dx. Lanjut kita integralkan lagi, yaitu YP sama dengan E pangkat X kali integral E pangkat X kali 5 kali E pangkat 2X dx. Lanjut, YP sama dengan 5 E pangkat X dikali dengan integral E pangkat 3X dx. Nah, hasilnya adalah 5 E pangkat X kali 1/3 kali E pangkat 3X. Kita bisa sederhanakan menjadi 5/3 E pangkat 4X. Nah, bisa dipelajari dulu ya. Jadi di sini teman-teman harus kuasai lagi integral berlipat tingkat 3 sampai tingkat N. Oke, untuk lebih jelasnya silakan kerjakan latihan yang ada di slide ini ya. Oke, sekian dulu materi kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.